Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh al-Imam al-Alim al-Alam al-Nahwat Abul Abbas Syekh berkata, Syekh Imam al-Alim al-Alam al-Nahwat Abu Abbas, iaitu Abu Abbas Syihabuddin bin Syihabuddunya, bintangnya dunia, waddin dan agama. Ahmad bin Ahmad Syihabuddin bin Hamzah al-Ramli al-Ansari al-Syafi'i, iaitu Syekh Ahmad bin Ahmad Syihabuddin bin Hamzah al-Ramli al-Ansari al-Syafi'i. Saqallahu tharahu, semoga Allah menyirami tanah basahnya sobi barrahmah waridwan, dan dituangkannya rahmat waridwan dan keridhaannya Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Wa askanahu fasihal janan, dan mudah-mudahan Allah menempatkannya di luasnya surga. Innahu ala ma yasha'u qadir, sungguhnya Allah apa yang dikehendaki yaitu kuasa. Wa bi'ibadihi latifun khabir, dan dengan makhluknya Allah latif, yaitu zat yang halus dan mengetahui. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabbil alamin, yaitu Tuhan seluruh sekalian alam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin, salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada paling muliana para utusan, yaitu Sayyidina Muhammadin, yaitu Gusti kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi, dan mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada keluarganya, wa sahbihi, dan sahabatnya ajma'in semuanya. Amma ba'du, adapun setelah ini, fahadza ta'alikun, maka ini adalah kitab penjelasan alal muqaddimah, atas muqaddimah yang al-ma'rufah, yang diketahui bis-sittin mas'alah, dengan kitab sittin mas'alah li Syekh Imam al-Alim Abi Abbas Ahmad Az-Zahid, kepunyanya Syekh Imam al-Alim Abi Abbas Ahmad Az-Zahid. Taghammadahullah birahmatihi, taghammadahullah, moga-moga Allah melimpahkan rahmatnya kepadanya. Yahullu alfazuhu, yang mana ta'alik ini menguraikan lafaz-lafaznya muqaddimah, wa yutammimu mafadahu, dan ta'liq itu menyempurnakan faedah-faedahnya muqaddimah. Wa asallallahu ta'ala min fadlihi, dan saya memohon kepada Allah min fadlihi, dari anugerahnya Allah al-jazil, yang agung, ayyan fa'abihi, mudah-mudahan Allah memberikan manfaat dengan ta'liq ini. Wa adapun Allah hasbi, itu zat yang mencukupi saya, wa ni'mal wakil, dan sebagus-bagusnya zat yang diwakili. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala, musannif berkata, bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah ta'ala ar-Rahman, yang maha pengasih, ar-Rahim, dan maha penyayang. Bada'a bil basmalati iktidaan bil kitabil aziz, musannif memulai kitab ini dengan membaca bismillahirrahmanirrahim kerana ikut kepada Al-Quran yang mulia. Wa amalan biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan mengamalkan dengan sabdanya Nabi Muhammad SAW, kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillah fahuwa aqta, setiap sesuatu yang baik yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta, itu sedikit barokahnya. Rawahu Abu Dawud, diriwayatkan hadis ini oleh Abu Dawud. Wa mana zibalin, sedangkan maknanya zibalin ay halin, tingkah, au sya'ni wa sya'nin, yaitu tingkah, yahtamu bihi, yang penting. Wa ma'ana aqta, sedangkan maknanya aqta naqisul barakah, itu kurang barokahnya. Hadza bayanu ma la budda minhu,
kitab ini adalah menjelaskan sesuatu yang wajib diketahui, ai ma la yustaghna an marifihi, sesuatu yang harus diketahui, minal furudih, dari beberapa pekerjaan fardu. Jam'u fardin, al-furud adalah jamaknya lafaz fardin, wa huwa al-wajibu, fardu adalah al-wajib, wajib, wal wajibu dan wajib mutaradifaini. Jadi fardu dan wajib itu dua lafaz yang sama artinya. Illa fil haji, kecuali dalam haji, fa innal fardha fihi, sesungguhnya fardu, pekerjaan fardu dalam haji, bermakna rukni, itu searti menggunakan makna rukun. Yang dimaksud fardu dalam haji itu ada rukun. Al-mal wajibu fawa ma'adal fardha was sunnah, sabun wajib iaitu selain fardha dan sunnat. Walamma kanatil furudu qad tutlaku fi kutubil fiqh al-akan, ketika furud fardu kadang-kadang dikatakan di beberapa kitab fikih itu menggunakan arkan, duna syuruti, bukan syarat. Asyara al-musannifu ila daf'i iradi dzalika, maka musannif memberikan isyarat untuk menolak menghendaki seperti itu, biqaulihi, dengan perkataannya musannif, al-wajibu ala madhhabil Imam Syafi'i, yaitu sesuatu yang wajib, perkara yang wajib atas mazhab, mengikuti mazhab imamnya Syafi'i, Imam Syafi'i rahmatullahi ta'ala. Huwa al-imamul azam al-mujtahid, Imam Syafi'i adalah imam al-azam yang agung, al-mujtahid yang mujtahid, Abu Abdullah, yaitu namanya Syekh Abu Abdullah Muhammad bin Idris, wa yaltaqi ma'a Rasulillah SAW fi Abdi Manaf, dan bertemu, nasabnya bertemu dengan Rasulullah SAW di mbahnya yang bernama Abdi Manaf. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Itu mencari ilmu itu fardu, wajib atas orang Islam laki-laki dan orang Islam perempuan. Arada bil ilmi, yang dimaksud Nabi Muhammad bil ilmi, dengan ilmu, al-mu'arraf bil alif wal lam, yang dimakrifati, yang dimakrifatkan dengan alif wal lam. Ilmul amali, yaitu ilmunya pekerjaan, alladzi huwa masyhurul wajib, yang wajib, alal muslimin, atas orang Islam, la ghairuh, bukan ilmul amal. Fi iradatil musannifi, di dalam, wa fi iradil musannifi kalam Ibn Abbas, dan di dalam iradahnya musannif, atau hendaknya musannif pada pembahasannya Ibn Abbas ba'dal hadis, setelah hadis, isyaratun ila dzalika, itu menjadi isyarah. Wa qala al-Fudail bin Iyad, Syekh Fudail bin Iyad berkata, fi ma'nahu, di dalam maknanya hadis, yaitu kullu amalin kana alaika fardan fatalabu ilmihi alaika fardan, yaitu setiap pekerjaan yang wajib padamu, maka mencari ilmunya itu fardu. Wa ma lam yakun amalu bihi alaika fardan falaysa talabu ilmihi alaika biwajibin. Setiap pekerjaan yang tidak wajib kepadamu, maka mencari ilmu tersebut, mencari ilmunya pekerjaan itu tidak wajib. Qala Ibn Abbas, Imam Ibn Abbas radhiyallahu anhuma berkata, kafaka, cukup bagimu, min ilmiddin, dari ilmu agama, syariat, itu ilmu syariat, an ta'rifa ma la yasa'uka jahluhu, ay ma la budda laka ma'rifi, yaitu mengetahui sesuatu yang wajib diketahui, fi iqamati mafrudatid din, di dalam melaksanakan beberapa fardunya agama, pekerjaan fardunya agama. Wa yakfi fi dzalika, dan cukup
di semua itu ma'rifatu ahkamiha, mengetahui hukum-hukumnya, az-zahirati yang zahirah, wala yajibu ma'rifatu daqaiqiha, dan tidak wajib mengetahui detail atau perinciannya mafrudat tadi. Wa zahiru, adapun hukum-hukum yang zahir, nahwa, umpamanya ta'allumu kalimat syahadati, yaitu belajar dua kalimat syahadat, wa fahmi ma'nahuma, dan memahami arti dari dua kalimat syahadat, bihaisu yajzimu i'tiqadu, sekiranya orang tersebut bisa yakin, mantap keyakinannya, walau antakdiri, sekalipun melewat jalur taklid, wa ta'allumu wajibati taharati, dan belajar wajib-wajibnya tahara, bersesuci, wassalat, dan solat, wa ta'allumu shaumi, dan belajar ilmunya puasa, biaya alama anna waqtahu min al-fajr ila ghurubi syamsi, sekiranya dengan belajar itu kamu tahu, orang tersebut tahu bahwa waktunya berpuasa, waktunya puasa itu dari fajar shadiq sampai terbenamnya matahari. Wa annal wajiba fihi an-niyatu, dan juga di dalam puasa tersebut wajib niat, dan al-imsaku anil mufattirat, dan mencegah dari sesuatu atau perkara yang membatalkan puasa, min aklin, yaitu dari makan, wajiman jima, wa nahwiha, dan sesamanya. Wa anna dzalika yastamiru ila yu'til halaki, berpuasa tersebut tetap wajib sampai melihat bulan tanggal 1, atau tamamil iddah, atau sempurnanya 1 bulan selama 30 hari. Wa ta'allumu wajibati ma lazimahu min zakat, dan belajar wa ilmu wajibnya sesuatu, atau wajibnya sesuatu yang wajib dizakati, seperti belajar ilmu zakat, tentang zakat, wa ta'allumu kaifiyatil haji, dan belajar caranya haji, idza azima ala fihi, ketika orang tersebut hendak melaksanakan, hendak menunaikan ibadah haji. Biaya alam arkana wa wajibatuhu, yaitu sekiranya orang tersebut tahu rukun-rukunnya haji dan wajib-wajibnya haji. Wadaqiqatu, sedangkan dasar perincian hukum-hukum syara, nawa malau asmaru nakhlin, seperti halnya apabila ada buah kurma atau anggur berbuah 2 kali dalam 1 tahun, min annahu la tadummu ihdahuma ila ukhra, dan salah satunya tidak mengumpulkan pada satunya yang lain, fi nisabiz zakat, dalam nisabnya zakat. Wa qala al-ulama'u rahimahullahu ta'ala, ulama berkata, man shalla jahilan bi kaifiyatil wudu'i was salat lam tisihha salatu, barang siapa solat tapi tidak tahu caranya wudu dan solat, lam tasihha salatuhu, maka solatnya tidak sah. Wa fi nuskhatin, dalam kitab salinan, lam tasihha ibadatuhu, yaitu ibadahnya yang tidak sah. Wa in sadafa, sekalipun mencocoki, ay wafaqa as-sihhata fihima, sekalipun mencocoki benar caranya berwudu dan solat, ay fil wudu wa salat, dalam salat wudu, li fawati syartima, karena syaratnya tidak, wudu dan syarat tidak ada. Karena alma bil ibad, karena sesungguhnya mengetahui dengan ibadah, min wuduin, atau baik itu ibadah wudu, wa salatin salat, wa nahima, atau samanya syaratun, itu syarat, fi sihatiya, di dalam sahnya ibadah tadi. Wa man antafa syartu, adapun syaratnya tidak ada, apabila syaratnya tidak ada, intafal masyhud, maka yang disyarati juga tidak ada, jadi tidak sah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad SAW bersabda, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din, barang siapa dikehendaki oleh Allah menjadi orang yang baik, maka orang tersebut dimengertikan agama. Rawahu Syaikhan wal Bukhari wal Muslim, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wa qala, dan Nabi Muhammad SAW bersabda, ma'abadallah ma'ubida
Allahu bi syai'in afdala man faqaha fid din. Allah yang disembah, tidak ada yang lebih afdal menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dari orang yang ibadah kepada Allah Taala yang ngerti agama. Li faqihin wahidin asyaddu min syaitan min alfidin. Jadi orang yang ngerti agama satu orang yang ngerti agama itu lebih berat pada setan dari 1000 orang ahli ibadah tapi bodoh. Rawahu Tirmidzi wa ghairihi, diriwayatkan Imam Tirmidzi wa ghairihi. Qawaidul iman, jadi kaidahnya iman al-qawaidu. Adapun al-qawaid jam'u qaidatin itu jamakna lafaz qaidah. Wa hiya qadiyatun kulliyatun, itu qaidatun ada qadiyah kulliyah ya yuta'arrafu minha ahkamu juz'iyatiha, yang diketahui dari qaidah. Jadi hukum-hukum juz-juznya qaidah. Wal imanu, sedangkan iman, yang dimaksud iman adalah at-tasdiqu bi kulli ma ulimah bid-darurati, membenarkan setiap sesuatu, membenarkan dengan sesuatu yang darurat. Apa-apa yang datang dari kanjeng Nabi itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, wa bihi min indillah wa la yu'tabaru illa ma'al tafsir. Dan tasdik tadi tidak dianggap, tidak sah kecuali dengan melafadzkan 2 kalimat syahadat minal qadi, dari orang yang kuasa. Qawaidul iman, kaidahnya iman bihi. Nah ini tulisannya bihi, iman kepada Allah Subhanahu wa taala samaniyatun, itu ada 8. Yajibu 'alal 'abdi, wajib bagi makhluk ayya'lamaha biqalbihi, mengetahui yang 8 tadi di dalam hatinya. Lamma kana awal wajibin mil 'abdi ma'rifatullah, ketika awal wajib perkara pertama kali yang wajib bagi seseorang itu ma'rifatullah, yaitu ma'rifat kepada Allah, ma'rifatullah, mengetahui Allah Ta'ala. Syara'al musannifu, maka musannifu memulai yatakallamu, membahas ala tisofi ta'ala, atas persifatannya Allah Ta'ala bisifati thamaniyah, dengan sifat-sifat yang 8. Annahu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala hayyun qadirun, itu zat yang hidup, qadirun dan kuasa, ala kulli syai'in mutakallimun, dan berbicara. Allah Ta'ala itu hidup, satu, qadirun, qadimun, baqa. Allah, dalil adanya Allah itu karena adanya bumi ini. Jadi bumi ini pasti ada zat yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap sesuatu yang asalnya tidak ada, pas lalu ada, itu namanya barang baru. Setiap barang baru pasti ada yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pencipta itu tidak mungkin sama dengan yang diciptakan. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala mukhalafatul hawadis, berbeda dengan kita. Contohnya, semisal saya membuat pisau. Intinya saya sama pisau tidak sama. Saya yang dibuat pisau. Jadi saya sama pisau tidak mungkin sama. Sama juga Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita. Allah Ta'ala tidak sama dengan kita. Berarti hanya contoh tadi. Ada orang misal membuat kue. Masa orang disamakan sama kue? Kan beda. Ya kalau orang ya manusia, kalau kue ya makanan. Jadi sama, Allah menciptakan manusia, langit dan bumi beserta isinya, otomatis Allah Ta'ala tidak sama dengan kita. Bikalamin nafsihi azali,
qaimun bidzatihi ta'ala, Allah Ta'ala berdiri dengan zatnya sendiri. Jadi Allah Ta'ala tidak butuh pada kita, tapi kita butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Allah Ta'ala itu zat yang dibutuhkan. Jadi selain Allah butuh kepada Allah, tapi Allah tidak butuh kepada kita. Seandainya semua mulai orang Nabi Adam sampai enggak ada yang menyembah kepada Allah Ta'ala, tetap Allah Ta'ala tetap mulia, kerana Allah adalah Tuhan kita. Tuhan mulia. Jadi Allah tidak butuh pada sembahannya makhluk. Kenapa kita kok diwajib menyembah kepada Allah? Karena untuk kita sendiri. Kalau kita menyembah kepada Allah, iman kepada Allah, iman kepada Nabi Muhammad, kita selamat dari neraka masuk surga. Jadi hakikatnya kita menyembah Allah Ta'ala itu manfaatnya ya ke diri kita sendiri. Kita solat, ya manfaatnya itu ke diri orang yang solat. Kita sedekah, ya manfaatnya baca solawat kepada Nabi, manfaatnya manfaatnya ke orang yang membaca solawat. Sami'un, Allah Ta'ala itu zat yang mendengar, basirun melihat, alimun mengetahui. Bi kulli syai'in, muridun menghendaki, wal iradatu takhsisu ahadi tarfati syai'i, menentukan kedua pinggirnya sesuatu, mil fi'li wa tarki, dan apakah mau diciptakan atau tidak. Jadi iradanya Allah Ta'ala itu antara mau menciptakan dan tidak menciptakan. Seperti itu. Bil wuku dengan mau membuat sesuatu atau tidak. Bakin tur, Allah Ta'ala itu kekal. Ay mustamiru duwida, kekal. Waqad jama'a ba'duhum, sebagian ulama mengumpulkan sifat yang mengumpulkan hadis sifat samaniyah, sifat yang 8 itu fi qaulihi, dalam perkataannya, ayatun wa ilmun, qudratun wa iradatun, kalamun wa ibsarun, wa sam'un ma'al baqa. Qawaidul Islam ay arkanuhu khamsun, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamus salati wa ita'uz zakati, wa shaumu syahr ramadana, wa hajju baiti man istata'a ilaihi sabila. Wallahu alam. Mudah-mudahan bermanfaat. Akan kami sambung lagi nanti, bersambung. Untuk kali ini cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.